Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Novina Agustin dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan mereview artikel yaitu yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Ekonomi Performance terhadap Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, jadi motivasinya yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengaruh kepada industrialisasi. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tapi peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur yang menurun, ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian yang selalu di bawah 50. Sementara tekanan untuk kenaikan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan. Selanjutnya, research gap-nya yang pertama, pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance dilakukan oleh Putra 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Selanjutnya, pengaruh Corporate Social Performance dengan Ekonomi Performance dilakukan oleh Saputra 2016 memiliki hasil penelitian yang positif dengan perusahaan wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, penelitian mengenai hubungan competitive advantage dengan ekonomi performance menurut MA 2000, keunggulan bersaing berpengaruh positif dengan kinerja ekonomi perusahaan. Selanjutnya, menurut Saputra 2016, perusahaan yang memiliki environmental performance yang baik juga merupakan good news bagi investor dan calon investor. Selanjutnya, menurut Snowdon 2007 mendefinisikan keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Yang terakhir, menurut Stiglitz 2017, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk mengungguli kompetitornya pada tujuan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada fenomenanya yaitu return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Ekonomi performance dipublikasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economy performance tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetap juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Nah, jadi dalam poin yang pertama ini tidak ada kritik. Untuk poin ini penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomenanya dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, tekanan untuk kenaikan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan. Kurniawan 2016. Selanjutnya, teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Davis 1991. Yang ketiga, teori stewardship berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan.
Silemas 2013. Selanjutnya, postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperlihatkan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperlihatkan hak-hak publik. Wilshurst 2000. Selanjutnya, citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk atau barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya. Waston 2012. Selanjutnya, keunggulan bersaing adalah merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam mengadaptasi perubahan lingkungan. South 1981. Ya, jadi kritiknya untuk poin ini tidak ada kritik, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Jadi kebaruannya yaitu hubungan yang kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder serta tingkat pengembalian saham perusahaan, karena jika kesuksesan perusahaan itu rendah atau pengembalian saham juga rendah, maka akan mempengaruhi para investor untuk menanamkan sahamnya. Mungkin para investor juga akan mikir dua kali untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Nah, kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Pertanyaan yang keempat yaitu apa research question, perumusan masalah dari penelitian ini. Nah, yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi ekonomi performance? B. Apakah corporate image mempengaruhi ekonomi performance? C. Apakah corporate social performance mempengaruhi ekonomi performance? D. Apakah competitive advantage mempengaruhi ekonomi performance? Yang E. Apakah competitive advantage mempengaruhi pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance? F. Apakah competitive advantage mempengaruhi pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance? Yang H. Apakah competitive advantage mempengaruhi pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance? Nah, jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Ya, tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap ekonomi performance. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage dalam hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage dalam hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage dalam hubungan corporate social performance terhadap performance. Jadi yang selanjutnya, yang poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, jadi dalam studi ini fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh ekonomi performance, corporate image, pengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage
serta peran ekonomi performance corporate image berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage. Nah, kritiknya untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya yang poin ketujuh ada pertanyaan, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama, kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Teori ini berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antar prinsipal dan agen dalam teori keagenan. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga ada teori legitimasi, menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara kesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan grand teorinya di dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Poin yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, teori yang pertama yaitu keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini, yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Yang kedua, keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga, keterkaitan teori legitimasi pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah jelas menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian. Oke, selanjutnya yang ke-9, buatlah gambar kerangka konsep. Nah, di sini sudah ada gambar 1 kerangka konseptual. Jadi kritiknya, dari penelitian ini sudah dibuat kerangka konsepnya dengan jelas, mana variabel independennya, dependennya, dan moderating dengan tanda yang bisa dipahami. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H2, corporate image berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H4, competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. H5, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. H6, competitive advantage
Tax berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang terakhir, H7, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Jadi tidak ada kritik. Untuk poin ini, peneliti sudah jelas menyebutkan hipotesis penelitiannya. Selanjutnya yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Pertama, rancangan penelitian yaitu analisis regresi data panel. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini yang pertama ada economic performance. Nah, ini dia pengukurannya. Selanjutnya, environmental performance diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam proper. Nah, yang ketiga, corporate image dan pengukurannya. Selanjutnya ada corporate social performance dengan pengukurannya, dan yang terakhir ada competitive advantage. Nah, selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Jadi teknik penarikan sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling. Nah, selanjutnya ada unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode laporan 2014 sampai 2018. Nah, jadi selanjutnya yang poin ke E, jenis data. Jadi data penelitiannya yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yang poin ke F ada uji kelayakan model. Pertama yaitu melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, dilanjutkan dengan estimasi regresi data panel yang terbagi menjadi 3. Itu ada common effect model, Fickett effect model, dan yang terakhir random effect model. Selanjutnya pemilihan model regresi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji Chow, uji Houseman, yang terakhir uji Lagrange multiplier. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik terbagi menjadi 2, yaitu uji heteroskedastisitas, yang kedua uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji kelayakan model, uji koefisiensi determinasi, uji hipotesis, dan yang terakhir analisis model regresi data panel. Nah, kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah jelas menjelaskan untuk poin ini, jadi tidak ada kritik. Yang selanjutnya, yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah jelas menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Oke, lanjut ke poin 13, yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, di sini ada hasilnya di tabel 4, hasil analisis statistik deskriptif. Bisa kita lihat di sini ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, observation. Nah, jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti menampilkan tabel hasil analisis statistik deskriptif tetapi tidak ada pembahasan hasilnya tersebut. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan model. Nah, dalam hasil uji kelayakan model menyimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan common effect model dan Fickett effect model. Karena yang terpilih adalah random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya
itu ada hasil dari uji hipotesis. Nah, hasilnya itu berdasarkan pengujian dapat dilihat dalam uji hipotesis didapat hasil variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistik min 1,463969 dan tingkat signifikansi sebesar 0,1499 lebih besar taraf signifikansi 0,05 taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, corporate image berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik sebesar 2,124536 dan tingkat signifikansi 0,0389 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, corporate social performance berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik min 3,110522 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0032 lebih kecil taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, competitive advantage tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik min 1,805879 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0773 lebih besar taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, environmental performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik 1,19809 dan tingkat signifikansi sebesar 0,2369 lebih besar taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya ada corporate image setelah dimoderasi dengan competitive advantage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik 1,818665 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0753 lebih besar taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya yang terakhir corporate social performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai tes statistik 1,561824 dan tingkat signifikansi sebesar 0,1225 lebih besar taraf signifikansi yaitu 0,05. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Nah, kesimpulannya, dari hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Selanjutnya, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Nah, selanjutnya ada corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Selanjutnya, competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencarian peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan. Selanjutnya, competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Nah, hasil ini menjelaskan bahwa
Keunggulan bersaing dalam bentuk pengembangan produk atau jasa yang memerhatikan dampak lingkungan dan sosial, melakukan inovasi produk atau jasa, menggabungkan kinerja lingkungan. Hal tersebut merupakan win-win solution untuk konflik yang antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, competitive advantage tidak berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa karena keunggulan bersaing yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah penghargaan tidak berpengaruh dengan daya beli masyarakat pada umumnya. Daya beli masyarakat pada tahun penelitian mengalami penurunan. Selanjutnya, competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan masyarakat agar perusahaan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen. Bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya, ada keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 dan 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data abuse sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang terakhir, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu.